bersengketa dengan nama Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Di kesempatan kali ini kami akan membahas dengan adanya sengketa nama Tuhannya. Ini terjadi di negara Malaysia beberapa tahun yang lalu. Umat Islam di sana melarang umat Kristen menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Allah. Mungkin ada benarnya, juga ada salahnya. Mungkin karena tidak sama dengan yang diajarkan umat Kristen, akan tetapi kita kan diajarkan beriman ke 25 nabi, dan semua nabi itu utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti semua nabi beragama Islam, karena yang disebut Islam itu iman kepadanya atau iman kepada Tuhan yang menciptakan semua dalil yang ada, ke semua yang ada atas kuasanya. Sengketa atas nama Tuhan dalam penyebutan itu terasa aneh, tapi nyata, sedangkan menyelisihi dengan pemahaman zatnya tidak dipermasalahkan, asal namanya sama dalam seagama atau satu nabi, sedangkan semua nabi utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di umat Islam saja banyak perbedaan antara golongan dalam memahami zatnya, bahkan satu golongan banyak perbedaannya, tidak ada yang mempermasalahkan, padahal itu sebagai pondasinya agama Islam. Yang salah iman disebut non-muslim. Itu menjadi kesepakatan para ulama. Yang salah iman pasti menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara global, ayat ketuhanan hanya ada dua sisi ayat, dan banyak umat Islam yang hanya iman satu sisi ayat, ingkar sisi ayat yang lain, yang berarti ada dua yang bertauhid bermata sebelah. Mereka menyamakan Tuhan dengan Adam, yang satunya menyamakan Tuhannya dengan dirinya sendiri. Belum lagi yang bertauhid mendewakan atau serupa dengan mengkultuskan, karena dewa-dewi itu sebutannya diri, yang laki-laki dan yang perempuan. Diri yang zahir digambarkan sebagai Mahadewa, diri yang batin disebut Dewa Brahma. Mahadewa itu yang ada dulu, baru Dewa Brahma. Manusia yang dalam kandungan yang ada jasad dulu, setelah 120 hari ruhnya ditiupkan. Kalau di sana dengan adanya atau disebut lingga yoni, dan itu ajaran Nabi Musa kalau tidak salah. Akan tetapi setiap tauhid yang diajarkan sudah disalahi atau salah dalam pemahamannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi berikutnya untuk menegakkan tauhidnya. Itu berulang-ulang dari Nabi Nuh sampai ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya semua nabi agamanya Islam. Sebelum tauhidnya rusak atau diselisihi, begitu juga umat Islam yang menyelisihi tauhid pasti menyelisihi seruan ayat Al-Quran dan
disebut non-muslim atau menjadi Islam jahiliyah akhir zaman, dan akan ada pertobatan massal setelah kemunculan Imam Al-Mahdi. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.